Ruang Dewa Bela Diri. Bab 536 sampai dengan 540. Bab 536 Menara Hongqi. Li Feibai sudah mati. Dia mati di tangan orang tak dikenal. Siapa nama orang itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Aku tidak menyangka ada master seperti itu yang bersembunyi di Villa Poyuan. Para prajurit di alam semesta menatap punggung Ye Xiwen yang kurus dan tiba-tiba gemetar. Mereka melihat sosoknya yang kurus seolah mampu menelan gunung dan sungai, dan ia serta Li Feibai yang dipaku mati di alam semesta membentuk gambaran yang sunyi. Tak lama kemudian datanglah berita bahwa tetua-tertua keluarga Li tewas di tempat oleh Yan Hongyi setelah pertarungan sengit dengannya, dan tak satu pun elit keluarga Li yang menyerbu Villa Poyuan lolos. Keluarga Li sudah tamat, 2 petinggi telah gugur, dan sejumlah besar elit juga telah gugur. Keluarga Li kini benar-benar tamat. Bulan berikutnya, kemerosotan keluarga Li menjadi topik terhangat di kota Sangyang. Kepala keluarga Li, Li Feibai, dipaku mati di alam semesta oleh Ye Xiwen di depan mata semua orang, menggemparkan seluruh kota Sangyang. Di kota Sangyang, Li Feibai juga merupakan sosok yang sangat kuat, bahkan mungkin bisa menembus alam suci dan mendominasi seluruh kota Sangyang. Namun kini ia dipaku sampai mati. Berita ini membuat seluruh kota Sangyang bergemuruh dan heboh. Tak ada gerakan aneh. Li Feibai benar-benar tertekan dan akhirnya diremukkan sampai mati. Berbeda dengan kekuatan baru seperti Poyuan Villa, yang sepenuhnya didukung oleh Yan Hongyi saja, keluarga Li memiliki sejarah ribuan tahun, dan dapat dikatakan berakar kuat di kota Sangyang. Tidak mudah untuk menggoyahkannya. Namun setelah Li Feibai dipaku hingga tewas, tetua utama keluarga Li dan orang lain yang berhasil masuk ke dalam kesuksesan kecil alam suci dibunuh oleh Yan Hongyi, dan tak satu pun elit yang menyerbu Villa Poyuan lolos. Keluarga Li, yang belum sepenuhnya hancur oleh kematian Li Feibai, mengalami kemunduran total setelah 2 penguasa yang sebelumnya hanya meraih sedikit kesuksesan di alam suci dikalahkan, dan para elit juga menderita banyak korban. Hanya dalam beberapa hari, mereka diusir dari kota Sangyang, dan mereka yang berlari pelan pun tewas di tempat. Bukan hanya Villa Poyuan yang beraksi. Keluarga Li telah mendominasi kota Sangyang selama bertahun-tahun, menyinggung banyak orang. Namun, gengsi mereka tetap ada. Li Feibai dan yang lainnya masih ada, jadi tidak ada yang berani berbuat apapun terhadap mereka. Kini, dengan kekalahan pendukung terbesar mereka, musuh-musuh tersembunyi itu mulai muncul. Keluarga Li, keluarga terpandang yang telah berusia ribuan tahun, tercabut hanya dalam waktu 1 bulan, menggemparkan seluruh kota Sangyang. Semua orang mengerti dari sini bahwa apa yang disebut keluarga berusia 1000 tahun dan sekte berusia 10.000 tahun itu palsu. Bagi orang biasa, ini memang merupakan penghalang yang sangat besar, tetapi bagi para master sejati. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Di hadapan kekuatan yang sungguh dahsyat, kekuatan yang Anda andalkan akan menjadi lelucon besar. Di dalam Villa Poyuan, semua orang bersukacita. Dengan berakhirnya keluarga Li, ancaman besar bagi hati mereka, rasanya seperti batu besar telah terangkat dari hati mereka. Mereka tidak perlu lagi khawatir akan kehancuran kapanpun. Di dalam villa, di ruang kerja Yan Hongyi membungkuk dalam-dalam kepada Ye Xiwen dan berkata, "Kali ini, sungguh berkat saudara Ye, kau telah menyelamatkan semua orang di Villa Poyuan. Terima kasihku tak terhingga. Tidak masalah, ini hanya masalah sepele. Lagi pula, aku juga punya tanggung jawab untuk masalah ini." Ye Xiwen melambaikan tangannya dan berkata. Alasan Yan Hongyi tidak memberitahu Ye Xiwen hingga lebih dari sebulan kemudian adalah karena selama itu, Yan Hongyi sebagian besar terbaring di tempat tidur. Meskipun tetua-tertua keluarga Li baru saja memasuki tahap kesuksesan kecil di alam suci, Yan Hongyi sendiri juga menderita cedera baru dan penyakit lama, dan sama sekali tidak dalam kondisi prima. Pertempuran ini sangat dahsyat, dan Yan Hongyi juga terluka parah. Ia harus berbaring di tempat tidur selama sebulan penuh sebelum mulai merasa lebih baik. Yan Hongyi juga agak impulsif.
Orang yang dibawanya kembali hanyalah dorongan sesaat. Namun, orang yang dibawanya kembali pada akhirnya menyelamatkan Villa Puyuan mereka. Inilah yang disebut, semuanya sudah ditakdirkan oleh surga. Kali ini aku memberanikan diri mengundang saudara Ye ke sini karena aku ingin meminta sesuatu darimu. Ujar Yan Hongyi tulus. Silakan bicara, kata Ye Siwen. Ini tentang pembukaan menara Hongqi baru-baru ini di wilayah bintang Chuanyuan kita. Kalau saudara Ye ada waktu luang, sekalian saja kau pergi ke sana. Kata Yan Hongyi. Menara Hongqi, di mana itu? Tanya Ye Siwen. Menara Hongqi adalah tempat paling ajaib di bidang bintang kita. Konon, tempat ini adalah senjata ajaib peninggalan seorang sakti di masa lampau yang terkunci di bidang bintang kita. Setiap kali menara Hongqi dibuka, banyak orang pergi ke sana. Banyak orang mendapatkan manfaat besar darinya. Beberapa orang meroket ke langit setelah mendapatkan manfaat besar dan menjadi master yang tak tertandingi. Kata Yan Hongyi. Namun, jumlah tempat untuk memasuki menara Hongqi cukup terbatas, hanya ada 10. Hanya mereka yang memiliki kekuatan terkuat dan bakat paling menonjol yang berkesempatan untuk diakui. Saya pikir saudara Ye masih muda, tetapi kekuatannya cukup untuk menggemparkan dunia. Dia juga sangat berbakat. Selalu ada kesempatan, kata Yan Hongyi. Sebenarnya, saya mengatakan ini dengan sedikit motif egois. Di wilayah tak terbatas di sekitar Menara Hongqi, terdapat sebuah wilayah bernama Wilayah Hongqi. Di dalam wilayah ini, terdapat berbagai macam harta karun langka, binatang buas, dan monster. Istri saya terluka parah dan membutuhkan buah bilin untuk mengobatinya. Seseorang telah mendapatkan buah bilin di sana sebelumnya. Awalnya saya berencana untuk pergi ke sana sendiri, tetapi sekarang luka saya belum sembuh dan saya tidak bisa pergi. Saya harap saudara Ye dapat memperhatikan informasi ini. Jika itu terjadi, saya akan sangat berterima kasih. Yan Hongyi membungkuk kepada Ye Siwen lagi. Buah sisik hijau, Hongqi Ling. Saya pernah mendengar tentang hal ini dari Yan Hongyi sebelumnya. Yan Hongyi awalnya berencana pergi sendirian, tetapi setelah beberapa pertempuran, Yan Hongyi bisa dibilang menderita luka yang lebih parah. Pada peta bintang rahasia di dalam Beidou yang diperoleh Ye Siwen, terdapat pula catatan tentang wilayah Hongqi. Tidak banyak informasi tentang Beidou Menara Hongqi. Konon, itu mungkin merupakan senjata ajaib peninggalan dewa yang kuat. Setiap kali Menara Hongqi dibuka, beberapa orang akan mewarisinya, tetapi mereka semua berbeda. Itu mungkin sebuah seni bela diri, senjata ajaib, atau harta karun langka. Jika Ye Siwen ingin membuat kemajuan pesat dalam kekuatan dalam waktu singkat, dia tidak ingin kehilangan Menara Hongqi. Sementara kota Sangyang masih terguncang oleh keruntuhan keluarga Li, Ye Siwen telah meninggalkan kota Sangyang. Setelah berpamitan dengan Yan Hongyi dan yang lainnya, Ye Siwen kembali melanjutkan perjalanannya kembali ke Akademi Zhenwu. Cahaya keemasan melesat melintasi langit, melesat menembus alam semesta dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara angin dan guntur samar-samar terdengar. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah seorang pemuda berbaju hijau, dengan sepasang sayap emas mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap itu mengepak, suara angin dan guntur samar-samar terdengar. Energi spiritual berubah menjadi angin kencang dan datang ke arahnya, membuat pakaian Ye Siwen berdesir. Sayap iblisnya telah berkembang ke tingkat yang benar-benar baru. Ketika ia mengepakkannya, angin dan guntur akan menyapu. Ini bisa dianggap sebagai manifestasi kekuatan supernatural, agak mirip dengan sayap angin dan guntur milik Lei Zhenzi yang legendaris. Aku sudah pernah menceritakan hal ini kepada Ye Mo, tapi ditertawakan oleh Ye Siwen. Sayap angin dan petir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sayap iblis. Sayap angin dan petir hanyalah awal dari kekuatan sihirnya. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa tahun tersisa sebelum waktu yang disepakati dengan Cao Yuyu, dan Ye Siwen tidak bisa bersantai sama sekali. Dan kini ia akhirnya mencapai puncak tahap tengah alam suci,
dan tinggal selangkah lagi untuk memasuki tahap akhir alam suci. Pada saat itu, ia akan mampu mengalahkan para master bela diri yang telah mencapai tahap agung alam suci. Kekuatan tempurnya hanya selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan agung alam suci. Saat Cao Yuyu menantangnya, ia mungkin sama sekali tidak menganggap serius Ye Siwen. Cao Yuyu telah lama menjadi tokoh penting di alam suci, dan Ye Siwen bahkan belum berada di alam suci saat itu. Alasan ia mengeluarkan deklarasi perang hanyalah untuk membunuh Ye Siwen di depan semua orang dan membangun keagungan balai penegakan hukum. Tapi dia salah perhitungan, kata Ye Siwen dalam hati. Orang yang membuatnya enggan menerima tantangan itu kini semakin dekat. Dia tak perlu lagi menatapnya. Cepat atau lambat, dia akan bisa menatapnya sejajar dengan matanya, atau bahkan dari bawah. Namun, ia kemudian teringat Mu Shengji, pahlawan yang pernah bersaing dengan kakak tertua untuk memperebutkan kekuasaan. Bahkan kakak tertua pun tak mampu sepenuhnya menekannya. Kini ia telah meraih keuntungan besar. Begitu ia keluar dari pengasingannya, ia hanya akan semakin menakutkan. Dibandingkan dengan Cao Yuyu, yang paling ditakuti Ye Siwen saat ini adalah Mu Shengji. Mungkin di dalam hati Mu Shengji, ia seperti badut yang melompat-lompat. Bahkan seseorang yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci pun hanyalah semut yang sedikit lebih kuat di dalam hatinya. Justru karena itulah Ye Siwen semakin waspada, sama seperti orang biasa, dibandingkan membunuh seseorang, menginjak beberapa semut bukanlah apa-apa. Jika satu saja salah, Anda akan diinjak sampai mati seperti semut. Tatapan Ye Siwen sedikit dingin saat ia menatap ke kejauhan, tetapi entah itu Cao Yuyu atau Mu Shengji, ia tak akan melepaskan siapapun yang ingin menyakitinya. Pembunuhan apapun yang tak bisa membunuhnya hanya akan membuatnya semakin kuat. Saat kami kembali, saya pasti akan mengejutkan mereka. Tiba-tiba, semburan cahaya darah mulai muncul dari tubuh Ye Siwen dan mulai menembus tubuhnya, hampir mengubah Ye Siwen menjadi sosok berdarah. Ye Siwen, mau kemana? Suara Ye Mo muncul di benak Ye Siwen. Bagaimana pemulihanmu? Tanya Ye Siwen. Hampir pulih, setidaknya 70% hingga 80%. Kata Ye Mo sambil tertawa. Selama pertempuran beberapa tahun terakhir, banyak sekali Master Saint Realm yang gugur di tangan Ye Siwen. Meskipun tidak banyak Master Saint Realm yang memiliki senjata suci, jumlah yang begitu besar yang terkumpul juga cukup besar. Senjata suci dan roh mereka semua ditelan oleh Ye Mo. Setelah melahap tombak suci Li Fei Bai kali ini, Ye Mo jelas lebih energi dari sebelumnya. Bab 537 Perselisihan akan datang. Setelah menelan begitu banyak artefak suci, bahkan cermin Tianyuan akan segera dipromosikan menjadi artefak suci agung. Kata Ye Mo dengan gembira. Artefak suci agung dan artefak suci adalah konsep yang sama sekali berbeda, dan ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Yang sebenarnya dilukai Ye Mo adalah asal-usulnya, tetapi cermin Tianyuan sendiri baik-baik saja. Sejauh ini, Ye Siwen belum melihat apapun yang benar-benar dapat melukai cermin Tianyuan. Jadi ketika Ye Mo melahap senjata suci itu, dia sebenarnya hanya melahap roh dalam senjata suci itu untuk mengisi kembali asal-usulnya sendiri, sama seperti Yesu melahap monster buku lainnya untuk memperkuat asal-usulnya sendiri. Pada dasarnya, semua hal memiliki kemampuan ini, tetapi kadarnya bervariasi. Manusia juga memiliki pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan. Prinsipnya sama, tetapi kadarnya tidak terlalu dilebih-lebihkan. Mereka tidak dapat dilahap habis seperti monster dan roh tersebut. Senjata suci yang tersisa ditelan oleh cermin Tianyuan. Mustahil bagi senjata sihir biasa untuk tumbuh dengan cara ini. Bahkan dapat dianggap sebagai pertumbuhan yang otonom. Umumnya, pemiliknya perlu menambahkan material dan teknik pengorbanan yang lebih baik untuk melaksanakan pengorbanan tersebut. Namun Ye Siwen tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini sama sekali. Ye Mo akan menanganinya sendiri. Ye Siwen bahkan merasa jika Ye Mo tidak bertemu dengannya,
ia mungkin telah menggunakan cermin Tianyuan sebagai tubuhnya untuk menjadi iblis yang tak tertandingi. Hal ini bukan tidak mungkin. Hebat. Ye Xiwen tertawa dan berkata, jika cermin Tianyuan bisa ditingkatkan menjadi senjata suci agung, maka itu pasti akan menjadi salah satu kartu asnya. Kartu as di dasar kotak itu, sekali dibalik, sudah cukup untuk membunuh lawan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Ye Mo. Aku berencana pergi ke Menara Hongqi untuk melihatnya, kata Ye Xiwen dengan tekad yang tak biasa di matanya. Alasan mengapa ia tidak kembali ke Akademi Zhenwu dari susunan teleportasi Beidou adalah untuk memberi dirinya cukup pengalaman dan penempaan. Apa yang disebut membaca 10.000 buku tidak sebaik bepergian 10.000 mil. Ini adalah kebenaran. Banyak hal tidak dapat dipahami hanya dengan berlatih dalam pengasingan. Menara Hongqi tidak diragukan lagi merupakan tempat paling terkenal di seluruh bidang bintang Kawahara. Karena Menara Hongqi dapat menarik orang-orang kuat dari seluruh wilayah bintang Chuanyuan dan reputasinya telah diwariskan selama bertahun-tahun, pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Jika ada harta karun yang bisa diperoleh, itu akan sangat membantu Ye Xiwen yang saat ini sedang berjuang untuk meningkatkan kekuatannya. Kini ia mendapat bantuan klon binatang bintang yang dikendalikan oleh budak darah. Sekalipun ia bertemu dengan Sang Bijak Agung, ia yakin bisa lolos. Dunia ini begitu luas sehingga ia bisa pergi kemana saja. Tapi aku melihat bahwa kamu penuh dengan energi sejati. Kamu sudah mencapai puncak tahap tengah Saint Realm. Sebaiknya kamu cari tempat untuk mencapai tahap akhir Saint Realm. Dengan begitu, kamu akan lebih percaya diri pergi ke Menara Hongqi, kata Ye Mo. Dalam sekejap, Ye Xiwen memberitahunya beberapa berita tentang Menara Hongqi melalui telepati. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Meskipun ia dibantu oleh para budak darah yang mengendalikan klon binatang bintang, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah solusi jangka panjang yang sesungguhnya. Segala hal lainnya tidak dapat diandalkan. Medan bintang Kawahara sangat luas, dan jauh di dalam medan bintang Kawahara, terdapat area luas yang disebut wilayah Hongqi. Wilayah Hongqi sangat luas, tetapi di alam semesta, ia terkunci oleh kabut beracun sepanjang tahun. Bahkan Sang Bijak Agung pun tidak berani masuk tanpa izin, jika tidak, ia akan terkorosi hingga mati. Di pusat wilayah Hongqi terdapat Menara Hongqi. Beberapa orang mengatakan bahwa Menara Hongqi sebenarnya adalah sebuah benda magis, sementara yang lain mengatakan bahwa Menara Hongqi sebenarnya adalah kediaman seorang sakti. Namun, apapun pepatahnya, misteri Menara Hongqi telah diketahui. Semua orang, wilayah Hongqi dikurung oleh kabut beracun sepanjang tahun, tetapi terbuka setiap 50 tahun sekali. Setiap kali itu terjadi, banyak orang tua yang sedang menyendiri akan berbondong-bondong datang, karena ada banyak harta karun alam di dalamnya. Jika seseorang bisa mendapatkan sebagian darinya, seseorang dapat menerobos dan menjadi seorang bijak agung. Sang bijak agung tidak akan mendekati wilayah Hongqi, karena semua bijak agung akan ditindas begitu mereka mendekati wilayah Hongqi. Sehebat apapun bijak agung, begitu ia memasuki wilayah Hongqi, ia akan menjadi orang suci agung. Tak terkecuali, bahkan ada preseden di mana seorang bijak agung dihajar sampai mati oleh beberapa orang suci agung setelah memasuki wilayah Hongqi. Sejak saat itu, tak ada lagi bijak agung yang berani menginjakkan kaki di wilayah Hongqi. Awalnya, para santo agung itu tidak menganggap Hongqi Ling serius. Meskipun ia telah mencapai kesempurnaan agung alam suci, persepsi dan pengalamannya masih ada di alam suci agung, yang tidak sebanding dengan seorang santo agung biasa. Pada masa-masa awal, memang banyak orang suci agung yang berkeliaran di sana. Orang suci biasa yang telah mencapai kesempurnaan agung tidak sebanding dengan mereka dan langsung dibantai. Kemudian, para guru yang telah mencapai kesempurnaan agung di alam suci bergabung untuk membunuh orang suci agung tersebut. Setelah menetapkan preseden ini, tidak ada orang suci agung yang berani masuk lebih dalam. Bagaimana mungkin mereka yang bernilai ribuan dolar melakukan hal-hal sia-sia seperti itu?
Karena bahkan Sang Bijak Agung pun dapat ditekan, wilayah Hongqi memiliki reputasi yang luar biasa. Wilayah ini terkenal bahkan di wilayah bintang terdekat dan juga merupakan daerah terlarang yang sangat terkenal. Saat memeriksa informasi tentang wilayah Hongqi yang dikumpulkan oleh Yan Hongyi, dia diam-diam terkejut bahwa bahkan Sang Bijak Agung bisa mati di sana. Berbeda dengan alam suci agung bisa dibilang sangat terkenal. Siapapun dari mereka adalah tokoh terkenal di wilayah tersebut, tetapi sekarang mereka benar-benar tertindas di sana dan bahkan mungkin musnah. Sungguh seperti naga di air dangkal yang diganggu udang, atau harimau di dataran yang diganggu anjing. Tempat seperti itu sungguh terlalu misterius. Ye Siwen terbang selama hampir sebulan sebelum tiba di wilayah Hongqi. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah kota yang sangat besar, bagaikan benua raksasa yang mengambang di alam semesta. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti monster raksasa yang mengintai di alam semesta, monster raksasa di langit berbintang. Dibandingkan dengan kota-kota di berbagai dunia, kota-kota di kehampaan alam semesta seringkali berukuran sangat besar. Karena lingkungan yang keras di alam semesta, orang-orang seringkali hidup berdampingan. Selain itu, tidak ada batasan kondisi medan, sehingga kota-kota tersebut seringkali berukuran besar. Dibandingkan dengan kota Sangyang, kota ini bahkan lebih besar. Kotanya menjulang tinggi, dan tembok kotanya begitu panjang sehingga ujungnya tak terlihat. Ini adalah satu-satunya kota dekat Hongqiling, kota Hongqi, yang mendapat namanya dari Hongqiling dan juga muncul karena Hongqiling. Ye Siwen tanpa ragu-ragu dan segera memasuki kota. Saat itu, kota Hongqi sedang ramai karena wilayah Hongqi akan segera dibuka, sehingga para master dari seluruh negeri berbondong-bondong datang ke sini. Para master dapat dilihat di mana-mana di kota, terutama para master dari alam Sein yang berbondong-bondong datang ke sini. Lagi pula, wilayah Hongqi tidak ada hubungannya dengan Sang Sage Agung, dan sudah waktunya bagi para Sein ini untuk menunjukkan keahlian mereka. Ye Siwen tinggal di sebuah restoran dan membawa Xiaoya, gadis kecil itu, keluar dari cermin Tianyuan. Karena mereka harus bergegas, ia membiarkan Xiaoya tinggal di cermin Tianyuan. Cermin Tianyuan kini bisa dianggap sebagai ruang tersendiri. Meskipun tidak besar, ruang gerak Xiaoya sudah cukup memadai. Hanya dalam 2 bulan, Xiaoya melangkah maju dan mencapai tingkat ke-6 alam bawaan. Ye Siwen iri dan cemburu, tetapi ia tak berdaya. Terlalu banyak jenius di dunia ini, bagaikan segerombolan ikan yang menyeberangi sungai, seperti Pang Yangbo, yang baru berusia 11 atau 12 tahun dan sudah menjadi anak ajaib. Jika ia iri dan cemburu pada setiap orang, ia tak akan membutuhkan apapun lagi dalam hidupnya. Seluruh restoran ramai dengan aktivitas. Ye Siwen dan Xiaoya tidak terlalu menarik perhatian. Terlalu banyak prajurit, dengan berbagai macam orang yang aneh. Para prajurit dari berbagai lingkungan juga memiliki perbedaan yang signifikan. Ada orang-orang berambut ungu dan bermata merah. Meskipun kebanyakan dari mereka masih berambut hitam dan bermata hitam, masih banyak orang seperti ini yang bercampur. Ada yang bilang mereka memiliki darah suku yang masih hidup, ada yang bilang mereka monster, dan ada yang bilang itu disebabkan oleh lingkungan. Ada banyak pendapat berbeda, tetapi sekarang pendapat-pendapat ini sudah umum. Ye Siwen tidak terkejut. Di bumi, orang kulit putih, kulit hitam, dan kulit coklat semuanya berpengetahuan luas. Sedangkan Xiaoya, ia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Di matanya, selain Ye Siwen, sepertinya tidak ada hal lain yang benar-benar ia pedulikan. Hongqiling akhirnya dibuka. Saya sudah menunggu di sini selama lebih dari setahun, dan akhirnya tiba saatnya. Ya, sekarang beberapa harta karun alam telah mulai keluar dari wilayah Hongqi. Ye Siwen mendengarkan. Ia tahu bahwa setiap kali wilayah Hongqi akan dibuka, harta karun langka akan terus bermunculan. Seluruh wilayah berguncang, dan harta karun langka itu seakan berjatuhan. Banyak orang datang lebih awal, bahkan setahun lebih awal,
hanya untuk mencari posisi yang menguntungkan dan merebut kekayaan alam yang dimuntahkan tersebut. Tentu saja, terkadang ia juga memuntahkan beberapa monster. Jika beruntung, Anda bisa mendapatkan harta karun langka dari surga dan bumi. Jika kurang beruntung, Anda mungkin bertemu monster-monster itu dan tercabik-cabik. Hal seperti itu bukanlah hal yang aneh, bahkan bisa dibilang sering terjadi. Namun, para pejuang ini pada dasarnya bisa dikatakan sebagai penjahat yang nekat. Tak ada yang tak bisa mereka lakukan demi kultivasi. Hal ini terutama berlaku bagi para pejuang yang merupakan praktisi independen. Karena mereka tidak memiliki banyak sumber daya, mereka perlu mengandalkan diri sendiri untuk memperjuangkan segalanya. Ye Xiwen sama dalam hal ini. Sebentar lagi aku akan menjaganya. Kalau aku menemukan harta karun langka, hehe, aku pasti kaya dan makmur mulai sekarang. Hehe, kemuliaan dan kekayaan, kurasa itu cuma cara untuk mati. Seseorang mencibir dengan nada meremehkan, kau pikir itu tempat yang baik. Dibandingkan dengan kekayaan alam yang sedikit itu, hati-hati jangan sampai menyemprot monster, kalau tidak kau akan mendapat masalah. Siapa, bajingan mana yang bilang begitu? Kalau berani, berdiri di sini. Pria itu berdiri dan berteriak. Apa yang perlu ditakutkan? Ada begitu banyak orang sepertimu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beberapa dari mereka mati setiap hari. Prajurit yang menyeringai itu tiba-tiba berdiri dan berteriak. Seluruh restoran tiba-tiba menjadi riuh, dan sepertinya perkelahian akan terjadi jika mereka tidak sepakat. Para prajurit lain di restoran juga menjadi waspada. Gempa ke-6 telah dimulai. Teriakan keras terdengar dari luar kota, menyebar hingga jauh. Bab 538 Panen yang Melimpah. Seluruh restoran gempar sekaligus, dan tak seorang pun peduli lagi dengan konflik kecil itu, karena wilayah Hongqi mulai berguncang lagi, untuk ke-6 kalinya. Sebelum wilayah Hongqi resmi dibuka, ia akan bergetar 9 kali, dan setiap getaran akan berlangsung selama sebulan. Selama bulan ini, harta karun alam atau monster di tepi wilayah Hongqi akan diguncang keluar. Apakah itu sebuah petualangan atau bencana, tergantung pada masing-masing individu. Hanya dalam beberapa saat, seluruh restoran menghilang tanpa jejak. Ye Xiwen juga bergabung dengan seluruh tim, terbang keluar dari kota Hongqi dan menuju wilayah Hongqi. Dalam sekejap, wilayah Hongqi muncul di hadapan Ye Xiwen. Jika kota Hongqi tampak seperti monster raksasa yang melayang di alam semesta bagi Ye Xiwen, maka wilayah Hongqi adalah benua tanpa batas yang melayang di alam semesta. Benua kelabu tak berujung melayang, terkunci kabut beracun. Begitu Ye Xiwen tiba, ia melihat seorang pria yang tidak percaya pada kejahatan terkikis hingga mati oleh kabut beracun. Ia pikir ia bisa menyerbu masuk dengan senjata suci, tetapi pada akhirnya, baik senjata suci maupun pria itu terkikis. Jeritan itu mengguncang kehampaan, dan banyak prajurit yang awalnya tidak percaya pada kejahatan dan ingin mencobanya pun berhenti. Mereka hanyalah penjahat putus asa yang telah mencapai alam suci. Mereka semua sombong dan angkuh. Bagaimana mungkin mereka mudah takut? Tak seorang pun akan mau menerimanya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Puff! Semburan cahaya langsung dimuntahkan dari Hongqi Ling. Sudah mulai meludah. Hongqi Ling mulai memuntahkan harta karun alam, yang segera membuat semua prajurit tergila-gila. Terjadilah perebutan sengit, dan puluhan Master Saint Realm melesat ke angkasa, bergegas menuju seberkas cahaya itu. Sebagian besar Master terbunuh satu sama lain bahkan sebelum mereka sempat mendekat. Mengaum. Raungan dahsyat menggema dari aliran cahaya. Cahaya ilahi itu menghilang, menampakkan sesosok binatang iblis ganas, penuh aura pembunuh, yang menguasai alam primordial. Ia membuka rahangnya yang berdarah dan menghirup udara dengan tajam. Para penguasa alam suci yang berlari cepat di dekatnya tak punya kesempatan untuk menghindar dan tertelan bulat-bulat. Monster itu luar biasa cepat, dan dalam sekejap, ia telah membunuh semua penguasa alam suci yang malang itu. Dalam sekejap, darah mengalir deras,
dan mayat-mayat berceceran di tanah. Setelah membunuh para prajurit itu, monster itu terbang menjauh. Ini sangat kejam. Monster-monster ini 10-100 kali lebih ganas daripada monster bintang, kata seseorang dengan rasa takut yang masih tersisa. Untungnya, mereka tidak terburu-buru maju, kalau tidak, mereka akan berakhir seperti orang-orang ini. Banyak prajurit kini memutuskan untuk tidak terburu-buru maju. Setidaknya mereka harus melihat dengan jelas apa yang sedang terbang. Kalau tidak, jika mereka menghadapi situasi ini lagi, mereka tidak akan punya cukup nyawa untuk mempertaruhkannya. Sungguh brutal dan berdarah, tetapi begitulah cara para pejuang biasa bertahan hidup. Mereka tidak memiliki sumber daya sebanyak para jenius. Mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Tempat ini aneh sekali. Rasanya seperti mempertaruhkan nyawa demi masa depan, pikir Ye Xiwen dalam hati. Ini bukan momen yang paling menegangkan. Saat mereka memasuki wilayah Hongqi, itulah momen yang paling menegangkan. Ye Xiwen menunggu lama di sini, dan akhirnya melihat aliran cahaya menyembur keluar, dan aura dahsyat menyebar, seolah-olah monster telah dimuntahkan, dan semua orang mulai berhenti. Mereka tidak ingin naik dan mati. Esensi sejati Ye Xiwen terkonsentrasi di matanya, dan ia hampir seketika melihat melalui cahaya yang mengalir di dalamnya. Ternyata itu adalah bulu emas. Hampir pada saat dia melihat bulu itu, teknik generasi Tianhuang di tubuh Ye Xiwen benar-benar mulai beroperasi secara samar dengan sendirinya. Ye Xiwen, cepat ambil ini. Ini bulu Phoenix. Suara Ye Mo bergema di benak Ye Xiwen. Sebelum Ye Mo sempat melanjutkan bicaranya, sepasang sayap di belakang Ye Xiwen tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke atas. Tepat ketika beberapa orang bersorak-sorai, mengira itu mungkin binatang buas, Ye Xiwen menamparkan aliran cahaya itu hingga terpisah, memperlihatkan bulu Phoenix di dalamnya dan langsung memasukkannya ke dalam cermin Tianyuan. Teman-teman pembaca lainnya sedang membaca bab terbaru dari The Immortal Travels Through Time to Naruto. Hentikan dia punya bulu Phoenix. Seseorang bereaksi sangat cepat dan langsung berteriak. Hampir seketika, aura mengerikan melonjak. Para Master di Saint Realm ini sama sekali tidak menyayangkan aura mereka, dan dengan kekuatan ilahi yang luar biasa, mereka sepenuhnya menyelimuti Ye Xiwen. Beberapa orang yang berlari lebih cepat telah bergegas di depan Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir, dan keilahian emas langsung terpancar dari tubuhnya, luas dan perkasa seperti ombak emas, dipenuhi aura pembunuh. Bang! Prajurit tercepat di alam Saint tahap akhir telah menerjang di depan Ye Xiwen, tetapi ditangkap oleh tangan besar di udara dan meledak menjadi bola kabut darah. Dewa di bawah kaki Ye Xiwen membangkitkan gelombang raksasa dan tiba-tiba menghantam ke depan. Kekuatannya setara dengan 1000 pon dan dapat merobohkan bintang-bintang. Para prajurit yang tersisa tidak dapat menghindarinya dan sama sekali tidak dapat melarikan diri. Mereka sepenuhnya tenggelam oleh gelombang emas tersebut. Melihat betapa ganasnya Ye Xiwen, para prajurit yang tersisa tidak berani maju. Ini sama saja dengan mencari kematian. Meskipun mereka gila, mereka bukan orang bodoh. Mereka tetap maju meskipun tahu mereka tidak punya peluang untuk menang. Ye Xiwen tanpa ragu, menggendong Xiaoya dan segera berbalik untuk pergi. Ia benar-benar merasakan aura seorang guru suci sedang menyelimutinya. Aura itu semakin dekat, dan jelas bahwa seorang guru suci sedang mendekat. Meskipun ia cukup kuat untuk menyapu bersih mereka yang berada di alam Saint Minor, masih sulit baginya untuk melawan mereka yang berada di alam Saint Mayor. Setelah membentangkan sayap iblis, kecepatan Ye Xiwen begitu cepat sehingga ia kembali ke kota Hongqi hanya dalam sekejap. Ini benar-benar tempat yang kacau, tanpa aturan dan batasan. Jika memang harus ada aturan, aturan itu adalah siapapun yang lebih kuat adalah rajanya. Gumam Ye Xiwen dalam hati, semua orang berjuang mati-matian demi masa depan mereka sendiri. Ye Xiwen, inilah petualanganmu. Bulu Phoenix itu jelas peninggalan seekor Phoenix dengan garis keturunan yang sangat murni.
Jika kau bisa memurnikannya, itu akan sangat bermanfaat bagi latihan teknik generasi Phoenix langitmu. Kata Ye Mo. Justru karena itulah ia meminta Ye Siwen untuk merebutnya. Selanjutnya, selama sebulan penuh, wilayah Hongqi terus memuntahkan berbagai benda ajaib. Beberapa orang terbang ke langit setelah mendapatkannya, tetapi kebanyakan orang mati di dalamnya, entah di mulut monster-monster itu atau dibunuh oleh prajurit lain. Selama bulan ini, Ye Siwen juga beberapa kali melancarkan aksinya dan merampas harta karun langka. Meskipun tidak terlalu berharga, harta karun itu sangat langka. Dengan bantuan dan pengawasan Ye Mo dari samping, Ye Siwen hampir tidak pernah meleset dan tidak pernah membuat kesalahan. Saat yang paling berbahaya adalah ketika ia diincar oleh seorang master yang telah mencapai alam suci, dan ia harus berlari cukup lama sebelum ia berhasil menyingkirkannya. Pada hari ini, Ye Siwen kembali ke kota Hongqi dari wilayah Hongqi. Hanya dalam beberapa hari, kota Hongqi menjadi lebih ramai. Ketika ia bertanya-tanya, ia menemukan bahwa sebuah kamar dagang di kota itu akan mengadakan lelang. Di kota Hongqi, terdapat 4 kekuatan transenden yang bercokol di sini. Istana penguasa kota adalah salah satunya. Istana penguasa kota, yang menguasai seluruh kota, selalu menjadi kekuatan transenden. Di bawah istana penguasa kota, terdapat 3 raksasa, kamar dagang Hongqi, perguruan bela diri Batian, dan sekte pedang Tianyu. Lelang ini diselenggarakan oleh kamar dagang Hongqi. Setiap bulan setelah wilayah Hongqi memuntahkan benda suci tersebut, kamar dagang Hongqi akan mengadakan lelang serupa, dan setiap kali lelang tersebut sangat populer. Karena para pendekar yang telah memperoleh sesuatu di wilayah Hongqi juga perlu menyingkirkan benda-benda magis di tangan mereka. Meskipun benda-benda magis itu menakjubkan, tidak semuanya cocok untuk mereka. Daripada menyimpan benda-benda magis yang tidak cocok ini, lebih baik menjualnya di pelelangan dan menukarnya dengan Ling Yuan dan yang diperlukan untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Setiap kali ada lelang, kota Hongqi akan lebih ramai dari biasanya. Banyak pejuang akan berbondong-bondong ke kamar dagang Hongqi, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah saat ini. Meskipun mereka semua orang yang tidak terkendali, mereka bukanlah sekelompok orang bodoh. Tentu saja, mereka tahu bahwa kamar dagang Hongqi dapat digolongkan sebagai salah satu dari 4 kekuatan utama di kota Hongqi untuk waktu yang lama. Ada juga sejumlah besar prajurit yang berafiliasi dengan kamar dagang Hongqi yang ditempatkan di luar kamar dagang. Bahkan jika beberapa orang ingin membuat masalah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman buku lainnya sedang membaca bab terbaru dari Dewa Kematian bertahan selama 1000 tahun. Ye Siwen tidak berdesakan di antara kerumunan seperti kebanyakan orang, melainkan memesan kamar pribadi. Namun, ia harus membayar deposit sebesar 100 juta pil Ling Yuan untuk kamar ini, yang akan dikembalikan setelah lelang. Ini juga merupakan metode yang digunakan oleh kamar dagang Hongqi untuk menguji apakah pelanggan memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Mereka tidak peduli dengan kekuatan pelanggan, mereka hanya peduli apakah pihak lain memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Ye Siwen tidak peduli dengan hal ini. Ia selalu membawa banyak pil Ling Yuan. Selain melahap energi spiritual seperti lubang tanpa dasar, ia juga telah membunuh banyak Master Saint Realm selama periode ini dan menyita banyak pil Ling Yuan. Sekarang, jika ditotal, jumlahnya mencapai lebih dari 1 miliar pil Ling Yuan. Setelah membayar 100 juta pil Ling Yuan, Ye Siwen membawa Xiaoya ke dalam kotak. Melihat sekeliling, kotak itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 10 meter persegi, tetapi sangat mewah dan didekorasi dengan megah. Buah-buahan di atas meja semuanya adalah buah spiritual yang mengandung energi spiritual. Kebanyakan orang akan merasa segar setelah memakannya, dan buah-buahan ini juga sangat bermanfaat bagi para pejuang. Seiring berjalannya waktu, prajurit yang akan mengikuti pelelangan pun berdatangan satu demi satu. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar, dan sekelompok prajurit masuk. Pemimpinnya tampak seperti seorang pemuda dengan wajah agak feminin dan muram. Cek-cek,
apa-apaan di pelelangan ini. Bahkan Tuan Muda Tianjian dari Sekte Pedang Tianyu pun tertarik ke sini. Dia Tuan Muda Tianjian dari Sekte Pedang Tian Yue. Dia sungguh luar biasa. Dilihat dari auranya yang tenang dan kalem, dia mungkin sudah mencapai alam suci agung. Pantas saja kabarnya dia sedang dilatih untuk menjadi pemimpin Sekte Pedang Tian Yue berikutnya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Konon kali ini dia akan mewakili Sekte Pedang Tianyu untuk memperebutkan 10 posisi di wilayah Hongqi. Bab 539 Persaingan di Lelang Bagian 1. Kota Hongqi hampir layak menjadi salah satu pusat seluruh wilayah Bintang Chuanyuan. Dia hanyalah penerus sebuah kekuatan di kota Hongqi, tetapi tingkat kultivasinya begitu tinggi. Ye Siwen tak kuasa menahan rasa takjub, mungkinkah ada orang-orang suci agung di balik kekuatan-kekuatan ini? Ye Siwen tahu bahwa karena lingkungan hidup yang keras di medan bintang ini, para master seperti Sein lebih mudah muncul. Namun, relatif sulit bagi seorang Sein agung sejati untuk muncul. Wajar jika hanya satu atau dua Sein agung yang muncul di medan bintang, yang jauh lebih rendah daripada dunia di mana Sein agung muncul dalam jumlah besar. Tak tertandingi oleh raksasa seperti Akademi Zhenwu. Penerus Akademi Zhenwu di masa depan setidaknya harus berada di level Sage Agung dan Kesempurnaan Agung, yang bukan merupakan sebuah konsep. Oleh karena itu, jika ada seorang bijak agung yang memimpin, kekuatan ini akan cukup untuk mendominasi seluruh bidang bintang. Ye Siwen juga mulai merasa sedikit khawatir. Faktanya, pusat seluruh wilayah Hongqi masih Menara Hongqi. Menara Hongqi inilah yang menjadi pusat perhatian semua orang dan tujuan sebenarnya para prajurit datang ke sini. Wilayah Hongqi hanyalah hidangan pembuka sebelum hidangan utama dimulai. Para master sejati itu sebenarnya datang ke sini demi warisan di Menara Hongqi dan benda-benda magis yang mungkin muncul di Menara Hongqi. Mereka yang ada di Menara Hongqi sama sekali bukan apa-apa. Tentu saja, bagi kebanyakan pendekar, tujuan mereka hanyalah harta karun alam di wilayah Hongqi. Mengenai warisan Menara Hongqi Pusat, mereka bahkan tak berani memikirkannya. Tak seorang pun tahu berapa total prajurit yang datang, tetapi hanya ada 10 kursi. Bisa dibayangkan betapa sengit dan kejamnya persaingan itu. Sepanjang sejarah, hampir tak pernah ada preseden di mana seseorang di bawah alam suci mampu memenangkan satu kursi pun. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah khayalan dan tidak realistis. Kekuatan Ye Siwen saat ini cukup untuk melindungi dirinya di wilayah Hongqi, tetapi masih belum cukup untuk memenangkan kursi warisan. Memikirkan hal ini, Ye Siwen telah memutuskan bahwa setelah lelang ini, ia akan mengasingkan diri untuk berlatih. Seluruh wilayah Hongqi akan berguncang 3 kali, dan masih ada waktu setengah tahun sebelum wilayah Hongqi berhenti memuntahkan benda-benda suci. Ia berusaha untuk menerobos dalam satu gerakan dan memasuki tahap akhir alam suci. Pada saat itu, bahkan untuk mendapatkan kursi warisan pun tidak akan hilang harapan. Setelah Tuan Muda Tianjian dari Sekte Pedang Tianyu tiba, sekelompok prajurit lain menyerbu. Berbeda dengan para prajurit Sekte Pedang Tianyu sebelumnya yang semuanya membawa pedang, para prajurit ini hampir semuanya membawa berbagai macam senjata. Pemimpinnya bertubuh tinggi, dengan raut wajah yang garang dan tatapan mata yang dingin dan kejam. Kultivasinya tidak kalah dengan Tuan Muda Tianjian sebelumnya. Ini Wang Tai dari Sekolah Seni Bela Diri Batian. Auranya mengerikan sekali, seperti binatang buas. Hanya dipandanginya saja rasanya seperti jatuh ke dalam gua es. Mengerikan sekali. Apa kau tidak tahu? Konon Wang Tai pernah jatuh ke sarang binatang bintang saat ia masih kecil. Meskipun ia diselamatkan beberapa tahun kemudian, ia menjadi seperti binatang buas. Ia sangat kejam dan akan membunuh seluruh keluarganya jika ia tidak puas. Jika ia bukan murid utama sekolah bela diri Batian, ia pastilah seekor binatang buas. Suara lelaki itu makin lama makin pelan, seolah-olah dia takut Wang Tai akan mendengarnya. Desain kotaknya sangat cerdik. Orang di luar tidak bisa melihat ke dalam,
tetapi orang di dalam bisa melihat situasi di luar dengan pikiran spiritual mereka. Ye Siwen bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Wang Tai, seolah-olah ia adalah binatang buas sungguhan. Aura itu memang menakutkan dan membuat orang takut mendekatinya. Jika ia menutup mata dan tidak memperhatikan penampilannya, ia hampir akan mengira orang di depannya adalah binatang buas, bukan manusia. Setelah kedua kelompok orang ini pergi, meskipun beberapa guru besar lainnya datang, tidak ada satupun di antara mereka yang menimbulkan sensasi sebesar kedua kelompok ini. Ye Siwen hanya memberi Xiaoya buah-buah spiritual ini. Ia tidak memberikan pil apapun karena takut akan mencemari fondasinya. Fondasinya kuat dan murni. Menggunakan pil-pil ini untuk meningkatkan kultivasinya akan menyia-nyiakan bakat luar biasa Xiaoya. Namun, buah-buah spiritual ini tidak menjadi masalah. Semuanya tumbuh secara alami dan merupakan yang terbaik. Namun, melihat kondisi Xiaoya, tampaknya ia tidak jauh dari jalan yang benar. Hampir pasti ia akan mencapai jalan yang benar dalam 10 tahun. Namun, sebelum ia sempat memikirkannya, pelelangan segera dimulai. Dengan suara palu yang diketuk, suara yang jernih seolah mampu menenangkan pikiran dan membuat suasana yang tadinya riuh menjadi tenang dalam sekejap. Kamar dagang Hongqi memang kaya dan berkuasa. Bahkan palu kayu pun merupakan senjata ajaib. Saya khawatir itu juga senjata suci. Bila perlu, palu itu bisa diubah menjadi senjata mematikan. Semua orang memandang ke arah pusat pelelangan, hanya untuk melihat seorang wanita muda berusia 20-an, mengenakan gaun kasa berwarna biru kehijauan. Ia memiliki fitur wajah yang halus dan kulit seputih salju. Sepasang lengan yang menyerupai bunga teratai terlihat samar-samar di balik gaun kasa tersebut, yang justru menambah sedikit pesonanya. Ketika banyak orang di lapangan melihat pria ini, mereka langsung gempar lagi. Kita sangat beruntung kali ini. Kita mendapatkan Wen Yiren, seorang jenius dari kamar dagang Hongqi, yang secara pribadi memimpin lelang ini. Ya, ku dengar Wen Yiren jenius dalam berbisnis. Awalnya, kamar dagang Hongqi hanyalah salah satu dari sekian banyak kamar dagang di kota Hongqi. Namun, berkat usahanya, hanya dalam 300 tahun, kamar dagang itu mendominasi kota Hongqi dan menjadi raksasa yang setara dengan perguruan bela diri Batian dan sekte pedang Tianyu. Kalau dia jenius dalam berbisnis, itu belum ada apa-apanya. Lagi pula, dibandingkan kita, para pengusaha itu hanyalah domba gemuk yang bisa kita ambil sesuka hati. Tapi dia juga jenius dalam kultivasi. Konon, kultivasinya tak kalah dari Wang Tai, Tuan Muda Tianjian, dan lainnya. Dia setara dengan mereka sebagai salah satu dari 4 pahlawan besar Hongqi, dan punya banyak sekali pelamar, belum lagi pengagumnya. Ye Siwen mendengarkan obrolan orang-orang ini dan mengetahui bahwa wanita cantik ini sebenarnya adalah salah satu dari 4 pahlawan Hongqi. Meskipun Ye Siwen tidak menghabiskan banyak waktu di kota Hongqi selama periode ini, ia telah mendengar tentang apa yang disebut 4 pahlawan Hongqi. Keempat orang ini semuanya memiliki kualitas yang luar biasa. Selain Tuan Muda Tianjian, Wang Tai, dan Wen Yiren, ada juga putra tertua dari Istana Tuan Kota, yang juga merupakan pemimpin 4 pahlawan Hongqi. Di antara 4 pahlawan Hongqi, yang paling populer bukanlah putra sulung Istana Tuan Kota. Meskipun diakui sebagai pemimpin keempat pahlawan, dalam hal popularitas, ia masih kalah dari Wen Yiren. Wen Yiren memiliki tingkat kultivasi seperti SMP, sangat cantik, dan didukung oleh raksasa seperti kamar dagang Hongqi. Jika aku bisa menikahinya, rasanya seperti mencapai surga dalam satu langkah, dan aku akan sangat sukses sejak saat itu. Rasanya akan jauh lebih baik daripada petualangan lainnya. Itulah sebabnya ada pepatah di kota ini, tidak peduli siapa yang Anda sakiti, Anda tidak boleh menyakiti Wen Yiren. Semuanya, Yiren sangat berterima kasih atas kedatangan kalian untuk mendukung kami. Semoga kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan di lelang berikutnya. Wen Yiren tidak banyak bicara, tetapi sikapnya yang anggun membuat orang-orang merasa seperti angin musim semi,
dan dia sama sekali tidak membuat orang-orang jijik. Selanjutnya, kita akan melelang barang pertama hari ini, yaitu baju sirah bagian dalam artefak suci yang rusak. Meskipun baju sirah bagian dalam artefak suci ini sedikit rusak, daya pertahanannya masih jauh lebih unggul daripada artefak sudo suci itu. Jika kau bisa memiliki baju sirah bagian dalam seperti itu, perjalanan berburu harta karun ke wilayah Hongqi ini akan lebih aman. Kata Wen Yiren ringan. Harga awal untuk baju sirah suci ini adalah 70 juta pil esensi spiritual. Baju sirah dalam ini langsung membuat para prajurit di kursi biasa di bawah menjadi heboh. Banyak dari mereka yang pergi ke wilayah Hongqi. Ada semi santo dan master tingkat santo. Namun, terlepas dari kekuatan atau tingkat kultivasi mereka semua tahu seperti apa wilayah Hongqi itu. Wilayah itu penuh bahaya dan seseorang bisa mati di tempat jika tidak berhati-hati. Sebelum pergi, mereka akan meningkatkan kekuatan mereka semaksimal mungkin. Meskipun senjata sihir adalah hal eksternal, senjata sihir jelas merupakan bagian dari kekuatan mereka. Artefak suci itu sendiri langka, dan banyak di antaranya masih menggunakan artefak suci palsu, belum lagi senjata sihir jenis zirah dalam yang sangat langka. Meskipun rusak, banyak orang masih berbondong-bondong mencarinya. Saat itu, dua gadis muda berpakaian terbuka membawa nampan logam. Dulu, kedua gadis ini pasti menarik banyak perhatian, tetapi saat ini, tak seorang pun peduli pada mereka. Mata semua orang tertuju pada nampan yang ditutupi kain merah. Kain itu juga merupakan alat ajaib yang dapat menghalangi pikiran spiritual orang lain, sehingga mereka tidak dapat menggunakan pikiran spiritual mereka untuk mengetahui apa itu. Saat Wen Yiren mengangkat rok brokat merah, baju sirah bagian dalam seputih salju muncul di depan semua orang. Baju sirah bagian dalam ini memancarkan kekuatan suci yang samar, menunjukkan tekanan unik dari Sengki. Namun, terdapat lubang besar di sudut baju sirah bagian dalam, yang dibor oleh seseorang dengan senjata tajam. Ye Siwen berpikir, kamar dagang Hongqi ini awalnya berawal dari senjata suci. Tak perlu dikatakan lagi, mereka kaya dan berkuasa. Tahukah Anda, banyak master di alam suci tidak memiliki senjata suci, dan beberapa santo agung masih menggunakan senjata suci. Jelaslah bahwa kurangnya senjata sihir akhir-akhir ini jelas bukan sekadar omong kosong. Meskipun itu adalah senjata suci yang rusak, mengingat kelangkaan senjata sihir tipe baju sirah dalam, harganya pasti tidak murah, hampir setinggi harga senjata suci biasa. Ye Siwen mengamatinya dengan indera spiritualnya dan segera menyadari bahwa baju sirah bagian dalam seputih salju ini kemungkinan terbuat dari kulit sejenis monster seperti ular. Ye Siwen tidak tahu monster macam apa itu. Awalnya, baginya, baju sirah dalam semacam ini sama sekali tidak menarik. Tubuh emasnya sendiri adalah pertahanan terbaik. Jika tubuh emasnya saja tidak mampu menangkisnya, maka baju sirah dalam ini tidak berguna. Jika tubuh emasnya mampu menangkisnya, maka baju sirah dalam ini akan semakin tidak berguna. Karena itu, ia selalu meremehkan senjata sihir pertahanan semacam ini. Lebih baik membeli beberapa senjata sihir ofensif. Namun, saat ini, ia melihat Xiaoya di sampingnya. Dibandingkan dengannya, Xiaoya terlalu rapuh. Ia hanyalah seorang pejuang sejati. Jika ia ceroboh, itu bisa menyebabkan bencana. Memikirkan hal ini, ia pun berbicara dan menjadi orang pertama yang berteriak 75 juta. Bab 540 persaingan di lelang bagian 2. 100 juta, teman-teman buku lainnya sedang membaca, Magical Girl Lyrical Nanoha, Kumo Yuliu Fei. Baca selengkapnya. Tiba-tiba, sebuah teriakan menenggelamkan suara Ye Siwen. Ia mendengarkan dengan saksama, bukankah itu Wang Tai dari sekolah bela diri Batian sebelumnya? Siapakah yang begitu murah hati? Seseorang bertanya tanpa mengetahui kebenarannya. Siapa lagi kalau bukan Wang Tai? Cek-cek, demi Wen Yiren, dia benar-benar rela berkorban. Apa maksudmu? Tiba-tiba banyak orang memasang telinga dan penasaran.
Teman-teman buku lainnya sedang membaca, John Christopher, unduh teks. Kalian semua dari luar kota, jadi mungkin kalian tidak tahu. Tapi siapa di kota Hongqi yang tidak tahu bahwa Wang Tai telah mengejar Wen Yiren selama puluhan tahun, dan pengabdiannya tak tergoyahkan. Setiap kali Wen Yiren mengadakan lelang, dia pasti akan meraih posisi teratas, dan dia juga pasti akan membeli barang terakhir. Siapapun yang berani menentangnya akan mati. Ye Siwen berpikir dalam hati, tak heran tak ada penawaran selama ini. Awalnya ia mengira semua orang hanya mempertimbangkan pro dan kontra. Lagi pula, apakah hemat biaya membeli baju sirah bagian dalam senjata suci yang rusak dengan 70 juta pil Ling Yuan adalah masalah pendapat. Karena senjata suci biasa pun harganya hanya sekitar 100 juta pil Ling Yuan, sedangkan yang berkualitas tinggi bisa dijual seharga 200 juta hingga 300 juta, tapi itu saja, tidak lebih. Armor dalam senjata suci hanya sekitar 200 juta. Harga awal armor dalam ini sekarang 70 juta, yang menunjukkan kerusakan parah dan nilainya turun drastis. Jika bisa diperbaiki, mungkin lebih baik membeli yang baru. Tergantung apakah orang tersebut benar-benar membutuhkan senjata ajaib ini. Saya tidak menyangka ada rahasia tersembunyi seperti itu. Kau membeli baju sirah dalam ini untuk gadis ini, kan? Suara Yemo muncul di benak Ye Siwen. Ya, Ye Siwen mengangguk. Aku baik-baik saja. Aku punya tubuh tiran, yang lebih kuat dari apapun. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Di pertempuran berikutnya, kalau aku tidak hati-hati, bisa-bisa bencana. Tapi itu hanya armor bagian dalam yang rusak. Apa kau berencana membeli bahan untuk memperbaikinya? Tanya Yemo. Ye Siwen mengangguk. Meskipun kemampuan pemurnian senjatanya tidak sebaik para ahli pemurnian senjata sungguhan, kemampuannya tidak sebanding dengan orang biasa. Memperbaiki sepotong baju sirah bagian dalam bukanlah masalah sama sekali. Tepat sekali, aku bisa membeli beberapa material di pelelangan, kata Ye Siwen. Ia memiliki banyak harta karun alam, tetapi kebanyakan adalah material untuk alkimia, dan material untuk peralatan pemurnian jauh lebih sedikit. Terima kasih, teman-teman, karena telah mengizinkanku memakai baju sirah dalam ini, kata Wang Tai dengan suara lantang. Seperti lonceng besar, saat dia berbicara, sedikit rasa tekanan terpancar darinya, dan ancamannya sudah sangat kuat. 105 juta, teriak Ye Siwen pelan, tetapi di rumah lelang yang sunyi ini, tiba-tiba hal itu terasa terlalu jelas. Semua orang tercengang. Siapa yang berani melawan sosok seperti Wang Tai? Apakah dia berencana untuk mati? Di dalam ruang pribadi, Wang Tai mengerutkan kening. Sudah lama sejak ia bertemu seseorang yang begitu tidak sopan. Terlepas dari kekuatan atau status, siapa yang berani mengabaikan murid utama sekolah bela diri Batian? 110 juta. Teriak Wang Tai lagi. Untuk baju sirah bagian dalam yang rusak, harga ini sudah cukup pantas. Namun, hatinya sudah agak muram, dengan kilatan tajam di matanya. Aku tidak tahu orang luar yang mana dia, tapi dia bahkan tidak menganggapnya serius. Harga ini sudah membuatnya sedikit tertekan. Sebuah senjata suci hanya berharga sekitar 100 juta pil. Esensi spiritual, dan banyak penguasa alam suci masih belum memiliki senjata suci. Bayangkan betapa berharganya 100 juta itu. Bagi banyak penguasa alam suci, ini adalah kekayaan yang tak mungkin mereka kumpulkan seumur hidup. Bahkan bagi Wang Tai, mengumpulkan kekayaan sebesar itu bukanlah hal yang mudah. Jika bukan karena keinginan untuk menyenangkan Wen Yiren, dan jika harganya tidak merugi, ia tidak akan mengambil langkah itu. 110 juta sekaligus. Wen Yiren tersenyum manis. Kamar dagang memang senang ada yang menawar, tetapi ia takut tidak ada yang akan menawar. Meskipun ia tahu Wang Tai selalu datang untuk menyenangkannya, ia tetap berharap ada yang berani bersaing dengannya. 110 juta dua kali. 115 juta. Tepat ketika semua orang mengira Ye Siwen akan menyerah, tiba-tiba, suara Ye Siwen terdengar dari kotak itu.
Teman-teman buku lainnya sedang membaca Legendary Evolution Full Reading. Wow, semua orang gempar. Jika awalnya tidak disadari, sekarang disengaja. Jelas mereka tidak menganggap serius Wang Tai. Siapa orang ini? Ada yang kenal dia. Saking beraninya, dia sampai nggak menganggap serius Wang Tai. Berani banget, kata seseorang tak percaya. Apakah dia mencari kematian? Wang Tai terkenal kejam. Dia membunuh orang setiap kali marah. Bahkan jika dia tidak berada di kamar dagang Hongqi, akan sulit baginya untuk meninggalkan kota Hongqi. Sungguh berani. Sayang sekali kau begitu dekat dengan kematian. Semua orang dengan suara bulat pesimis terhadap Ye Xiwen, dan tidak seorang pun berani percaya bahwa Ye Xiwen dapat melarikan diri dari Wang Tai. Di mata orang-orang itu, Ye Xiwen pada dasarnya pantas menerima kematiannya. 130 juta, teriak Wang Tai lantang, dengan kecepatan yang luar biasa, tak tertinggal sedikit pun dari Ye Xiwen. Pergi, cari tahu siapa orang ini. Dia mau mati dengan merampokku. Wang Tai memanggil orang kepercayaannya, wajahnya muram. Aku akan membuatnya berharap mati saja, lalu menggunakan jantung dan hatinya sebagai hidangan. Jika orang biasa mendengar apa yang dikatakan Wang Tai, mereka mungkin akan langsung ketakutan. Namun, tidak ada satupun prajurit di sekitarnya yang menunjukkan ekspresi aneh. Jelas mereka telah melihat Wang Tai berperilaku seperti ini berkali-kali. Baik, Tuan Muda. Seorang prajurit dari Tyrant Body menjawab, lalu membuka pintu dan keluar. Ye Xiwen tidak tahu apa yang terjadi di dalam kotak Wang Tai, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Jika dia benar-benar terpojok, dia bisa melarikan diri bahkan jika Sage Agung mengejarnya. Jika bukan Sage Agung, dia bisa langsung membunuhnya. Tentu saja, inilah yang terjadi ketika ia mengorbankan klon binatang bintang yang dikendalikan oleh para budak darah. Bab terakhir dari novel yang bagus, kelahiran kembali tahun-tahun keemasan. 135 juta. Teriak Ye Xiwen, suaranya tajam dan jernih, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan, tetapi hatinya berdarah. Batas bawahnya adalah 150 juta. Jika melebihi jumlah ini, dia tidak akan menginginkannya. Jika pihak lain menginginkannya, dia akan memberikannya. Rasanya seperti membeli baju sirah baru dengan uang ini. Wang Tai ingin menyenangkan Wen Yiren, tetapi dia tidak menginginkannya. Dia bukan orang yang mudah ditipu. Meskipun ia menghabiskan pil Ling Yuan bagaikan air karena ruang misterius itu, dan menghabiskan kekayaan yang tak mungkin dikumpulkan oleh banyak master di alam suci dalam beberapa kehidupan, ia sama sekali tidak merasa menyesal. Namun, uang itu memang dihabiskan di tempat yang seharusnya, untuk dirinya sendiri, tetapi bukan berarti ia mudah tertipu. Bagus, bagus sekali. Wang Tai mencibir. Ia tertawa terbahak-bahak. Sejak ia terkenal selama bertahun-tahun, tak seorang pun berani mengabaikannya seperti ini. Sambil tersenyum, ada sedikit kesan ganas seperti binatang buas di matanya yang sulit disembunyikan. Dia memang berani, tapi apakah dia bisa keluar hidup-hidup masih jadi pertanyaan. Wang Tai tertawa marah, kalau dia mau, berikan saja, tapi kirim orang untuk mengawasinya. Aku tidak percaya. Aku ingin semua orang melihat akibat dari ketidakpatuhanku. Karena ini adalah wilayah kekuasaan Wen Yiren, Wang Tai tidak bersikap bermusuhan dan menyerangnya saat itu juga, tetapi itu tidak berarti ia bermaksud melepaskan anak yang berani melawannya. Yang mengejutkan semua orang, Wang Tai tidak terus bersaing dengan Ye Xiwen, tetapi menyerah. Tetapi mereka yang mengenal karakter Wang Tai tahu bahwa Wang Tai mungkin menunggu balas dendam di kemudian hari. Wang Tai kini terdiam. Mungkinkah semua legenda tentangnya palsu? Tentu saja tidak palsu. Anak ini sudah tamat. Beraninya dia melawan Wang Tai seperti ini. Nanti kalau sudah waktunya, Wang Tai pasti bisa membunuh dan merampok orang. Kata seseorang yang sangat mengenal Wang Tai sambil mencibir dengan nada menghina. Bagi kebanyakan orang, meskipun rasanya sangat meledak-ledak ketika seseorang menentang Wang Tai, itu hanyalah sebuah episode dalam keseluruhan lelang.
Kecuali bagi pihak-pihak yang terlibat, bagi yang lain, masalah ini berakhir dengan cepat. Novel bagus, unduh textbook GAT. Setelah Ye Siwen membeli armor batin ini, berbagai item lain juga dipajang satu persatu. Ada eliksir, alat sihir, eliksir batin monster, dan bahkan telur monster untuk dilelang. Bisa dibilang, ada berbagai macam item di sana. Ini adalah barang-barang yang jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin membelinya, umumnya sangat sulit diperoleh. Barang-barang ini hanya dapat dibeli di lelang semacam ini. Barang-barang datang silih berganti dan terjual. Di antaranya terdapat berbagai bahan untuk menyempurnakan senjata. Lelang berlangsung seharian penuh sebelum akhirnya berakhir. Selama waktu ini, Ye Siwen juga membeli banyak bahan langka dan berharga serta beberapa buah spiritual. Secara total, ia menghabiskan lebih dari 50 juta pil Ling Yuan, sebuah hasil panen yang luar biasa. Selanjutnya, ini barang lelang terakhir kita, rumput esensi naga 9 daun. Rumput ini dapat memulihkan jiwa dan roh yang rusak parah, serta menyublim sepenuhnya. Bisa dibilang ini adalah ramuan obat kelas atas. Harga awalnya 100 juta. Jelas Wen Yiren. Semua orang terkesiap. Itu hanya herba, tapi dijual dengan harga yang sama dengan artefak suci biasa. Ini baru harga awal. Kalau harganya terus naik, sulit untuk memastikan berapa harganya nanti. Tapi coba pikirkan, meskipun hanya sedikit orang yang akan melukai jiwanya setelah mengalami pertempuran, begitu mereka terluka, masalah akan datang. Luka fisik mudah diobati, selalu ada ribuan cara untuk mengobatinya, tetapi jika luka tersebut mengenai jiwa, maka akan merepotkan, dan metode biasa tidak dapat mengobati luka seperti itu. Bahkan dengan pencapaian Ye Siwen saat ini dalam teknik generasi Phoenix Surgawi, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyembuhkan luka jiwa. Jika ia tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut, ia dapat memperluas jangkauan penyembuhan teknik generasi Phoenix Surgawi dari tubuh fisik ke luka jiwa. Jika tidak, ia pasti sudah merawat Ye Mo sejak lama. Ye Mo tertidur lelap karena ia membakar jiwanya sendiri. Kini, ramuan yang dapat menyembuhkan Yuan Shen telah muncul. Mata Ye Siwen tiba-tiba berbinar cemerlang. Apapun yang terjadi, berapapun biayanya, ia harus memotretnya.